di vlog kita kedatangan tamu-tamu hebat, ada Mbak Diah Pitaloka, Komisi 8 DPR RI, ada dari KPAI, Bu Rita, ada juga dari Kementerian PPA, Ibu Gung Tri, ada juga Karen, memang ingin menyuarakan hak-haknya dia sebagai perempuan karena ini Hari Perempuan Internasional ya. Jadi tadi tambahan dari conversation kita tadi itu adalah kita harus merubah SOP atau birokrasi pada saat kita buat pengaduan, apalagi proses perceraian ya, dimana mungkin ibu udah stres nggak ketemu anak, karena saya pernah di titik itu ya, jadi saya merasakan betul gimana kita depresinya nggak ketemu anak. Saya tidak mau menanggapi hal-hal yang seperti ini karena fokus saya hanya meninggalnya anak saya aja ini masih jadi misteri yang luar biasa karena tidak ada satu patah kata pun atau penjelasan apapun dari pihak mereka. Karena di situ hanya ada Arya dan saya nggak tahu ada siapa lagi di situ ya. Itu ada pertanggungan hukumnya loh. Jadi nanti hukum yang akan berbicara kok. Apakah kebenarannya? Ya, ini kan bukan hal baru sebenarnya. Ini sudah diungkapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai salah satu alasan cerai. Nanti masalah pembuktiannya seperti apa, ujungnya bagaimana, apakah bukti-bukti yang kami miliki ini cukup untuk membuktikan hal tersebut, ya itu sepenuhnya kami serahkan kepada pihak penyidik ya. Karena kami juga selalu percaya proses penyidikan itu akan dilakukan dengan profesional. Kasus laporan perzinahan ini satu bargaining sebetulnya, bargaining yang disiapkan oleh pihak Arya ya untuk supaya kita tidak dari pihaknya Karen tidak membesar-besarkan masalah kematian anaknya gitu loh. Tapi waktu itu memang saya tolak gitu loh. Ya dan sekarang apanya yang mau diributkan masalah perzinahan? Toh sekarang kan kita sedang mengurus masalah perceraian. Ya silakan dibuktikan. Silakan dibuktikan. Tadi saya bilang, ya kalau cuma sekedar WhatsApp, ya saya bisa saja dong, saya dengan teman saya iseng nggak sengaja terus saya bilang, halo sayang, lagi ngapain sayang? Dan ya itu hal yang biasa gitu loh. Kecuali kedapatan di kamar sedang apa, itu baru gitu loh. Ya tapi ini bargaining yang ini satu hal yang basi, saya bilang ya, bargaining yang basi untuk saya gitu loh. Kan harus dibuktikan mas, dibuktikan. Ya kalau dia tidak bisa membuktikan, kita akan lapor balik nanti. Nanti kita tunggu tanggal mainnya, ya kita tunggu tanggal mainnya dan akan seru. Kenapa saya bilang akan seru? Ya banyak kejahatan-kejahatan ya yang dilakukan, ya yang sebetulnya kita tahan. Tapi karena dia sudah memulai, ya kita akan buka semua nanti. Akan kita laporkan dan setelah menjadi LP saya akan buka itu nanti. Dan ini karena ini adalah delik temuan dari polisi, sebetulnya hasil otopsi itu sudah ada, tinggal tunggu reka ulangnya, rekonstruksi kejadian, baru nanti akan ada hasil. Yang paling penting buat saya hanya kebenaran tentang anak saya, itu aja dulu. Saya nggak mau berkomentar untuk yang lain-lainnya. Dan kita sudah tahu, ya kan, bahwa anak itu meninggal pada saat dengan siapa, ya kan. Kita sudah tahu semua pada saat dengan bapaknya. Artinya tanggung jawab yang selama ini diberikan ke bapaknya sama sekali tidak digunakan dengan baik. Apapun alasan dia, ya tetap anak itu meninggal di tangan bapaknya gitu loh. Semua orang yang ada di pihak Karen dan mempunyai sifat seperti itu pasti akan menggunakan momen ini untuk memanfaatkan untuk menyudutkan saya, itu udah pasti. Dan itu udah kebaca sama saya. Makanya dari awal saya mau otopsi. Pertama, dari awal sekali, saya tadi waktu di Aspen sudah utarakan bahwa saya dari awal ingin otopsi itu dilakukan sebelum dikubur ya, waktu masih di rumah sakit. Nah jadi saya mendukung itu. Problemnya ketika waktu di rumah sakit Mayapada itu kan mereka tidak bisa melakukan proses otopsi. Jadi itulah sebabnya kenapa harus dipindahkan ke rumah sakit Fatmawati. Tapi Karen menolak itu. Karen nggak mau ada proses otopsi. Awalnya nih dia nggak mau, istilah bahasa dia tuh di black, anak dia pengennya
putri cantik tertidur gitu kan, dengan cantik itu tidurnya. Tapi setelah dilakukan penguburan, Karen, saya ulang. Jadi waktu sudah dilakukan itu saya setujui, oke, kita tidak akan otopsi. Jadi itu harus ada tanda tangan dari saya dan Karen untuk tidak diotopsi. Tapi setelah dikubur, akhirnya Karen berubah pikiran. Kalau dibilang Karen yang meminta otopsi itu kepada polisi, nggak. Kalau nggak ada persetujuan saya juga nggak bisa. Saya hari iya ini oke, saya tanda tangan untuk diotopsi kembali. Padahal saya keberatan loh. Untuk setelah dikubur, digali lagi baru otopsi, saya nggak mau gitu. Tapi akhirnya saya setuju. Oke, kalau itu mau demi mengungkap kebenaran, oke. Masalahnya RE itu setelah dilakukan tes awal itu negatif menggunakan obat atau terkait dengan barang bukti yang kita amankan juga. Itu sekitar 30 butir lebih ada pil H5 yang diamankan bersama 3 orang ini. Namun setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap temannya, yaitu inisialnya ITY yang kedapatan positif menggunakan H5 tersebut. Dalam pemeriksaan terhadap ITY tersebut, dia menyebutkan bahwa dia juga memberikan kepada RE. Jadi dalam pemeriksaan BAP-nya dia menyebutkan RE juga menggunakan. Atau mungkin karena dia gunakannya beberapa hari sebelumnya, sehingga di dalam pemeriksaan awal melalui tes urin itu tidak didapati kandungan obat yang terkait dengan barang bukti tersebut. ITY itu adalah asisten daripada ITY itu berdua berarti Pak? Itu nama satu orang. ITY itu ya ada satu temannya lagi. Siapa? DN. Karirin, bentar Kak. Karirin, bentar Karirin. Tahu kan dong Kak? Ini cowok. Karirin, mamanya bentar Karirin. Karirin. Sebenarnya kita sedang lakukan pendalaman lagi. Ini kan kita menemukan ada 37 ya. 38 butir. Nah, kita mencurigai bahwa berarti di atasnya itu akan lebih banyak lagi. Namun karena terkait dengan BAP-nya si ITY yang menyebutkan tanya, mungkin kita akan terus melakukan pendalaman terhadap ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.